Arik sendiri mungkin punya prinsip kayak marriage is scary nggak sih awal-awalnya? Kalau kalau boleh jujur dulu sebelum aku dapat pasangan sih aku emang sebenarnya nggak pingin memfokuskan diriku terhadap pernikahan gitu karena jujur aku ngeliat banyak banget orang yang nikah tapi tidak berujung bahagia walaupun dari sisi keluarga aku semuanya aman-aman aja. Cuman kayak aku lihat temen aku beberapa kerabat kayak yang nggak baik-baik aja jadi kayak aduh kayaknya aku just gonna be tante-tante yang menyayangi keponakan-keponakannya aja gitu kan. Tapi puji Tuhan aku dapat pasangan sekarang sih aman-aman aja keluarganya. Jadi kayak right now marriage is not scary gitu sih. Sampai akhirnya memilih untuk film itu gimana sih? Aku sebenarnya ditawarin kan, terus pas aku lihat kayak awalnya jujur aku takut banget dengan yang adanya karena aku jujur aku nggak pernah meranin yang yaitu yang antagonis. Terus aku pikir kayak aku bisa nggak ya, soalnya maksudnya aku ceplos tapi aku nggak pernah yang namanya berani, apalagi kan aku gituin senior aku kan, oke anjir ini mesti kayak gimana ya kayak gitu. Sebenarnya banyak nggak enaknya, cuman yang bikin lebih deg-degan tuh adalah sebenarnya Tante Mer. I'm such a fan. Aku tuh sebenarnya jujur kak aku takut banget pas aku syuting tuh kayak aku takut aku belibet karena aku banyaknya sama Tante Mer kan. Aku kalau belibet Tante Mer kayak mana ya, tapi kayak aku tuh kayak starstruck banget tuh ngeliat itu kayak cantik banget karena aku ngeliat dia tuh dari sinetron kan, terus I'm such a fan. Jadi pas dapat film project sama dia aku langsung kayak ambil, saya tidak peduli, ambil mau titik gitu. Jadi aku so happy actually dapat project ini. Semuanya karena Tante Mer. Dan ceritanya juga. Mungkin bisa dielaborasi tadi kan apa untuk bisa latihan jadi sobat yang nyebelin tadi latihan sama Suri Ponakes itu gimana gitu? Enggak. Masih dikatakan Enggak, Bu Putih bilang kayak ya lihat aja kamu kan sama Suri kan Suri nganggap kamu kadang-kadang nyebelin kan. Ya udah kayak gitu aja, cuman emang kamu harus tambah sedikit karena kalau ke anak kecil nggak mungkin segitu kan. Dan terus aku pas lihat kayak ke siapa lagi ya, terus aku lihat beberapa temenku juga kayak pas nyebelin kayak ih kok nyebelin banget, oh iya aku bisa pakai itu juga gitu. Jadi kayak aku ngeliat beberapa lingkungan aku segala macam kayak gitu sih kak. Tuh. Kalau soal sandwich generationnya sendiri tuh gimana? Karena juga katanya cerita tentang ada kaitannya dengan sandwich generation. Buat kamu sendiri itu suatu hal yang menakutkan atau seperti apa sih menyikapinya? Sebenarnya aku nggak tahu sandwich generation tuh apa, soalnya aku nggak ngerasain. Itu apa sih maksudnya kak? Maaf, aku nggak. Dia harus memenuhi kebutuhan generasi atasnya dan bawahnya kayak damar gitu untuk ibunya. Untuk ibunya benar buat dia. Untuk keluarga sendiri. Oh itu actually sad. Kayak amit-amit aku enggak sih. Aku enggak, jadi jangan sampai jadi sebenarnya nggak tahu, cuman di luar sana pasti banyak banget yang kayak gitu kak. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Cuman sisi pandang aku sih kuat-kuat aja mau gimana lagi kan. Dan ataupun kalian mau cari jalan keluar, kalian harus cari jalan keluarnya biar aku salah ngomong kak, sumpah. Gak apa-apa. Maksudnya cari jalan keluarnya tuh yang goes both ways. Jadi jangan cuma buat keluarga kamu doang, tapi buat diri kamu juga, seperti itu sih. Vera sendiri pernah nggak sih di support system temen yang nasibnya kayak si Intan gitu? Sering sih sebenarnya, tapi kan kasih masukannya tuh lebih enak gitu ya gitu. Parah ya. Terus dan Kasita melihat judul film ini dan sinopsis ceritanya, apa sih batas wajar keluarga suami yang ikut campur ke keluarga kita menurut pandangan kalian aja masing-masing seperti itu? Ya, kalau itu berarti dia sudah mempunyai rumah tangganya sendiri. Jadi memang sudah ada kepala keluarga gitu. Terus juga kita kan ibaratnya kapten itu pasti dia punya wakilnya lah gitu. Dan menurut aku kalau sudah berumah tangga ya biar itu menjadi sebuah urusan rumah tangganya gitu. Sebenarnya di dalam Islam pun itu juga dikasih tahu ya gitu. Beberapa guru-guru yang aku belajar juga bilang baiknya kalau sudah berumah tangga itu mempunyai rumah sendiri gitu. Jadi ya udah lo punya tempat sendiri, jadi biar itu menghindari konflik-konflik yang seharusnya nggak perlu terjadi gitu. Karena kan kalau seandainya ibaratnya terlalu banyak kepala dijadiin satu pasti akan bisa terjadi konflik sih kayak gitu.